Disclaimer, video ini bertujuan untuk sharing informasi berdasarkan analisa pribadi. Segala bentuk keputusan menjual atau membeli ditanggung trader sendiri. Jadi lakukan research kalian sendiri sebelum mengambil keputusan. Sudah siap? Mari kita mulai. Hai semua, gimana kabarnya? Jadi di video kali ini kita akan bahas ya seputar pergerakan dari TKO. Jadi ini adalah chartnya toko token BidAir di time frame 4 jam. Jadi ini masih dengan analisaku yang sebelum-sebelumnya. Ini belum aku setting apa-apa, dan kalau kita lihat saat ini TKO itu ada di kisaran 5100 dan posisinya sementara dalam fase sideways. By the way, dia ini sudah keluar dari area triangle di sini ya. Di sini dia malah mengalami fase breakdown, teman-teman. Dan kemudian kalau kita lihat sekilas juga di sini ada beberapa potensi yang terjadi pada TKO, yaitu dia sudah keluar dari sebuah channel turun ini. Jadi descending channel, sempat dia turun sampai di level 4700, kemudian dia berhasil bangkit lagi dan sekarang sudah keluar dari arah channelnya. Wah, ini menarik untuk TKO, kemana kira-kira pergerakan TKO ke depannya. Kalau kita lihat beberapa potensi di sini, teman-teman bisa melihat ya daripada pola yang terbentuk dari TKO. Nah, ketika TKO itu turun, drop, dia itu kepantul naik lagi, teman-teman. Jadi closingnya itu dia nggak sampai di bawah dari 5000. Berarti untuk sementara waktu ini TKO ini seperti dipertahankan harganya di level saat ini, yaitu di kisaran 5000 sampai 5100. Jadi kurang lebih dia bergerak dalam fase sideways ya dalam beberapa waktu terakhir. Kalau kita lihat juga TKO ketika dia naik sampai level 5300, dia itu mendapatkan rejection atau penolakan, sehingga sementara kita masih belum bisa pastikan kemana arah TKO ke depannya, karena ini masih sangat berhubungan dengan pergerakan Bitcoin yang juga flat hari ini. Jadi market sepertinya sedang menunggu ya untuk keputusan tapering yang akan dilakukan 16 Juni nanti. Dan kalau sementara sih kita hari ini itu lagi menunggu tentang keputusan dari CPI. Jadi ini ada news kalau beberapa indeks saham hari ini lagi pada merah karena menunggu pengumuman dari CPI. Jadi pengumuman dari CPI ini penting supaya nanti bisa memberikan kita gambaran juga kira-kira berapa persen kenaikan suku bunga Amerika yang akan diambil. Ya, kalau misalkan kenaikannya itu bisa besar, sekitar 0,75% misalkan, ya berarti ini akan mempressure harga Bitcoin ke depannya lebih dalam. Tapi kalau cuma diambil cuma 0,25, ya mungkin sepertinya masih ada nafas lah buat market crypto supaya nggak drop lebih dalam. Cuman yang kita harus waspadai adalah memang perilaku yang akan diambil atau tindakan yang akan diambil ya oleh Federal Reserve. Dia itu mau naikin suku bunga berapa persen, karena inflasi di Amerika itu sudah terbilang sangat parah. Jadi kalau dia cuma cicil naikin sedikit-sedikit, ya tentunya untuk market crypto itu bisa aja dalam fase sideways yang lebih panjang lagi. Mungkin bisa naik juga, tapi kalau dia udah benar-benar tekan tuh naikin suku bunga dengan jumlah yang besar misalkan, ya pastinya akan membuat market crypto ini drop lebih dalam, teman-teman. Cuman kalau dalam posisi seperti ini ya kita agak sulit juga sih untuk menentukan kemana kira-kira arah market. Cuman kalau kita lihat dari chart TKO sendiri, TKO ini sebenarnya kecenderungannya adalah mengalami fase koreksi. Kenapa? Karena kalau kita menggunakan indikator dari EMA 200 ini ya, yang lain warna biru, yang cukup dinamis ini, jadi pergerakan daripada EMA 20 saat ini itu masih ada jauh di atas daripada chart TKO. Jadi ini memberikan sinyal bahwa tren bearish itu masih terjadi pada market, dan sementara sih memang dalam fase sideways yang cukup panjang. Cuman kalau kita melihat ada rejection untuk TKO ke depannya dari EMA 99 ini, maka itu adalah potensi dari TKO sendiri bisa mengalami drop lebih dalam lagi. Kemudian kalau kita lihat dari sisi indikator, kita pakai volume perdagangan cenderung sangat kecil untuk TKO ini di perdagangan hari ini dan beberapa waktu terakhir.
volumenya nggak terlalu besar ya teman-teman, kadang naik kadang turun, kadang naik kadang turun. Tapi kalau kita lihat secara keseluruhan memang trennya agak turun. Ini bahaya karena kemungkinan market pada wait and see ataupun fase yang terjadi ini kemungkinan adalah fase taking profit atau yang mau exit itu bisa exit market dengan pola-pola sideways seperti ini karena nggak tahu ke depannya gejolak apa yang bakal terjadi. Jadi ya, masa depan masih sangat misterius, teman-teman. Cuman kita hanya bisa menggunakan indikator-indikator ini untuk melihat potensi seperti apa. Nah, kalau kita lihat dari bagian MACD sebenarnya cukup oke ya. Dia berada dalam posisi yang jenuh jual. Artinya adalah adanya potensi kenaikan yang terjadi pada line daripada MACD. Jadi kalau memang line-nya kecenderungannya adalah naik, maka untuk harga dari TKO itu bisa diharapkan naik juga. Tentunya ini butuh untuk melihat konfirmasi ke depannya seperti apa kondisi daripada market kripto. Kalau saat ini sih peluangnya adalah mengalami kenaikan. Jadi di sini ada sesuatu yang cukup kontra ya antara tren jangka panjangnya yaitu masih dalam fase downtrend dan juga dari MACD justru memberikan sinyal untuk naik. Yang mana yang lebih kuat tentunya market yang menentukan. Kita hanya bisa melihat peluang-peluangnya saja. Jadi ada peluang naik, ada peluang turun. Makanya fase seperti ini sebenarnya agak-agak bahaya sih kalau kita misalkan mau masuk pasang posisi dan lain sebagainya. Jadi kebanyakan memang orang melakukan tindakan wait and see sementara waktu. Nah, di sini kita pindah lagi ke time frame 1 jam, time frame yang lebih kecil dan ada beberapa potensi yang teman-teman harus ketahui juga. Oke, secara umum pergerakan dari TKO sendiri itu sideways. Sideways ya di kisaran 5.000 sampai dengan 5.300. Ya oke lah. Cuman dari sisi indikatornya ini sudah mulai ada bullish divergence. Jadi ini sesuai dengan seperti yang aku gambarkan tadi di time frame 4 jam. Ada kecenderungan kalau indikatornya mengalami kenaikan dan kalau kita zoom out ke time frame 1 jam, di sini sudah mulai ada tanda-tanda terjadinya divergence. Ini mungkin bisa menjadi peluang untuk kenaikan harga TKO dalam jangka waktu pendek. Karena kalau kita lihat dari riwayatnya di sini divergence, lihat chartnya agak turun ya, chartnya agak turun, cuman pergerakannya itu agak naik. Dan begitu dia mendapatkan pantulan berikutnya di sini, ketika di sini ya, di fase sini, harga TKO sedikit mengalami pump. Ya sedikit nggak signifikan. Jadi kalau kita menggunakan indikator ini juga, maka potensi sebenarnya untuk pergerakan dari TKO dalam jangka waktu dekat itu masih ada untuk mengalami kenaikan. Cuman kalau untuk kenaikannya mungkin nggak bakal tinggi seperti yang terjadi waktu kemarin di bulan Juni tanggal 5 ini. Dan mungkin juga kenaikan di sini itu bisa sampai ke level 5.395 ya, bisa sampai 5.400 mungkin masih possible. Cuma dia akan bentuk shadow kayak gini kemungkinan teman-teman karena volume TKO sendiri itu agak-agak kecil ya. Cuma kalau dia sekalinya naik itu bisa agak tinggi. Jadi kalau teman-teman trading di TKO itu hati-hati jangan FOMO karena takutnya itu teman-teman belinya di pucuk sini karena kalian itu takut ketinggalan. Jadi kalian harus tahu posisi-posisi di mana support resistance karena pergerakan dari TKO cukup rapi, sangat bisa kita gunakan analisa teknikal seperti support resistance klasik untuk kita tahu di mana kita bisa entry dan juga exit pointnya. Jadi sementara itu aja paling pergerakannya masih akan berpotensi untuk sideways menjelang pengumuman nanti malam. Semoga kabarnya gembira untuk kripto. Dan kalau iya, maka teman-teman bisa perhatikan area-area berikut. Itu area support itu ada di 5.000 teman-teman. Ini merupakan area support kuat. Kemudian area support kedua itu ada di kisaran 4.600-an. Dan untuk resistance yang pertama itu terbentuk dari EMA 200 itu ada di 5.297 dan juga ada di 5.387. Ini untuk area resistance-nya. Kemudian kalau dia bisa naik lagi, di sini ada trend line yang kemungkinan bisa menjadi area resistance berikutnya untuk TKO yaitu di kisaran 5.580. Itu juga berpotensi untuk menjadi area testing untuk TKO kalau volume perdagangannya naik, momentum untuk naiknya ada, ya kemungkinan masih
bisa untuk naik sampai level tersebut. Setidaknya untuk jangka pendek itu aja mungkin untuk TKO. Tentu saja analisa ini bisa salah bisa benar dan teman-teman harus melakukan riset sendiri juga. Oke, buat teman-teman yang mau koin lain untuk dianalisa, bisa tulis saja langsung di kolom komentar. Jangan lupa juga untuk join di komunitas kami di Telegram. Teman-teman bisa join, linknya bisa temukan di kolom deskripsi. Dan akhir kata, saya Andre, makasih.